Hai, hari ini aku lagi mau membahas review atas buku yang lagi aku baca ini. Jadi ini buku tentang life changing foods, artinya makanan-makanan yang bisa mengubah hidup kamu. Dan ternyata ini bukunya bestseller loh di New York Times. Seperti bisa kita lihat di sini. Dan buku ini tuh membahas lumayan banyak penyakit dan simptom kayak misalnya kanker, diabetes. Jadi lumayan banyak yang dibahas di buku ini. Seperti bisa dilihat buku ini lumayan tebal ya. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian daftar isi. Seperti bisa kita lihat di sini ya, jadi part pertama dia ada basa-basi, ada pendahuluan dulu tentang buku ini. Kemudian di bagian kedua dia menjelaskan makanan-makanan yang bisa mengubah hidup. Yaitu pertama kategorinya dia masukin ada buah-buahan. Bisa dilihat ya di sini dia banyak ada apel, aprikot, avocado, terus pisang, berry, cherries, cranberry, kurma, anggur, kiwi, lemon, mangga, melon, jeruk, pepaya, pir, sama delima. Terus di abis itu dia bagian kedua dia ada bahas tentang sayur-sayur. Jadi ini emang bukan semua sayur, semua buah, tapi dia cuma membahas buah-buah dan sayur-sayur yang banyak manfaatnya dan lazim ditemui di sehari-hari gitu ya. Ada asparagus, seledri, timun, ubi. Terus dia juga ada bagian yang membahas mengenai herbal dan spice kayak termasuk bawang putih, terus parsley, terus jahe gitu. Terus kemudian dia ada makanan liar lainnya atau namanya wild foods seperti lidah buaya, terus kelapa, terus wild blueberries gitu. Jadi buku ini tuh main bagus, kalian bisa baca pendahuluannya, ini menarik untuk memberikan motivasi untuk hidup sehat tanpa harus ke dokter ya. Terus kemudian di part 2 ini ya di sini dia menjelaskan tentang buah-buahan dan lain-lain yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita lihat ya di daftar isi. Dan kemudian kayak struktur dia menjelaskannya ini lumayan menarik karena dia ada gambar-gambarnya. Terus kemudian dia pertama dia menjelaskan dulu tentang buah-buahan itu, kemudian setelah itu tentang kondisi-kondisi penyakit apa aja yang cocok untuk ditreat dengan apel misalnya ya, kemudian simptomnya apa, terus ada juga emotional support dan spiritual lesson. Kemudian ada juga tips-tips untuk cara makan buah tersebut gitu. Dan di setiap bagiannya dia juga ada resep untuk makan buah-buahan atau sayur-sayuran yang sedang dibahas di buku ini gitu. Jadi ya bisa dilihat ya ini untuk aprikot, template cara dia membahasnya ini sama. Kemudian ini untuk sayur juga ya ada condition, symptoms. Ya jadi memang template-nya kayak gitu, lumayan menarik dan ada tips-tipsnya juga. Jadi seiring aku membaca buku ini, aku mencoba membuat catatan-catatan atas buah-buahan apa gitu yang menurut aku menarik dan berguna untuk penyakit yang aku penasaran gitu. Yang pertama aku catat itu ada aprikot. Jadi ternyata aprikot ini baik untuk kalau kita nggak kurang energi, terus kalau kita kena cancer, segala macam cancer, maupun kalau kita naik berat badan gitu. Kemudian buah yang kedua ada anggur, ini bagus untuk rambut rontok, terus kalau susah tidur dan depresi. Terus yang ketiga itu ada lemon, ini bagus untuk jerawat, terus nggak bisa tidur, terus cemas, dan juga bagus untuk segala jenis kanker. Kemudian yang keempat ada buah melon, ini bagus untuk terutama kanker payudara, terus jerawat dan juga depresi. Kemudian masuk ke bagian sayur, yang kelima ini ada asparagus, ini cocok untuk kanker payudara. Kemudian yang keenam ini ada kembang kol, brokoli, dan kol merah, ini juga sama bagus banget untuk kesehatan. Dan yang ketujuh ini ada kentang, ini cocok untuk nggak bisa tidur, insomnia, dan juga kanker payudara. Dan yang kedelapan ini ada lobak merah, ini cocok untuk asma dan kanker payudara. Dan yang kesembilan adalah
ubi. Ini bagus untuk kanker payudara dan juga nggak bisa tidur gitu. Jadi ini beberapa buah-buahan yang aku rangkum dari buku ini, yang terutama aku lihat untuk kanker payudara dan insomnia nggak bisa tidur. Karena ini adalah dua penyakit yang sangat umum ditemui di wanita dan di orang sehari-hari, makanya ini yang aku catat. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang manfaat buah-buah, maka aku sarankan kalian harus baca buku ini, karena buku ini bagus banget, menarik banget gitu. Atau kalau kalian nggak punya bukunya tapi kalian penasaran buah-buahan apa atau sayur-sayuran apa yang harus dimakan untuk penyakit tertentu, maka kalian boleh komen di video aku dan nanti aku akan bantu untuk carikan buah-buahan apa atau sayur-sayuran apa dari buku tersebut. Bye-bye!